Jadi kemarin itu lambat. Jelas ya. Nomor yang kedua itu terkait dengan pelayanan di Dukcapil. Pagi. Shalom. Dinas itu kir punya kantor. Masyarakat Lanijaya dari Beam sampai Kuyawagi punya kantor itu. Begitu. Tujuan untuk meningkatkan pelayanan lebih baik dari yang sekarang, atau untuk berbuat yang lebih bagus lagi dari yang sekarang, kir lakukan ini juga bantu kami, sehingga kehadiran ini kami sampaikan terima kasih sebelumnya itu. Untuk itu hari ini apa yang mau disampaikan nanti ada perwakilan nanti sampaikan, baru nanti langsung ditanggapi oleh Pak Bupati dalam hari ini Bapak Sekda, sehingga pelayanan kami di situ secara internet, dinas itu kapasitas pegawai, terus yang selama ini kami lakukan nanti kami jelaskan, begitu ya. Untuk itu pertama saya buka langsung kepada keluarga, orang tua, adik-adik. Mama datang mewakili, silakan sampaikan isi hati. Bapak Bupati Kabupaten Lanijaya dan kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Lanijaya dan lapisan masyarakat Lanijaya, kami datang untuk meminta tolong untuk kelancaran KTP ini seperti apa itu yang kami datang, jadi minta maaf Bapak. Tidak boleh Ustaz. Tidak boleh terjadi terulang lagi itu. Perlu itu empat. Terus sekarang KTP. Sekarang kan K2 sudah dekat. Jadi bagaimana caranya kita perubahan ini masuk tapi tidak jadi karena 13 orang yang jadi, lain gosong pulang. Jadi bagaimana KTP yang ada sekarang kita pakai itu dulu atau nanti dari belakang kita perubahan itu menyesuaikan. Kita bisa masukkan. Karena banyak belum perubahan KTP ini. Untuk sebelum saya sampaikan, terutama dan pertama kami panjat puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kami bisa sehat walafiat dan bisa hadir dan menyampaikan aspirasi di tempat umum ini. Terima kasih. Wah. Hadir menyaksikan untuk menyampaikan aspirasi untuk kepentingan banyak orang dari Beam sampai Kuyawagi untuk kelancaran pelayanan di dinas terkait yaitu Dukcapil. Mari kita beri aplaus. Wah. Ya, terima kasih. Saya kira untuk apa yang mau menyampaikan menjadi agenda kita hari ini kepada teman-teman saya, keterwakilan 2 orang sudah sampaikan. Namun yang di sini yang saya mau sampaikan yaitu mungkin menyambut juga, tapi saya perlu tegaskan lagi. Ya, jadi yang pertama sekali untuk pelayanan di dinas pemerintah itu yang lain-lain pun kebutuhan kurang. Tapi yang paling penting sekali dinas Dukcapil ini penting karena pelayanan hari ini publik melalui online. Itu utamanya ibarat jembatan, itu KTP. Betul? Ya. Jadi saya kira untuk dinas terkait, untuk Dukcapil perlu diutamakan atau diperhatikan terlebih khusus. Apabila pegawai di situ mungkin kurang, perlu tambah. Nah itu. Terus mungkin pegawai ada situ, tapi kalau mungkin dia kerjanya terlalu ini, mungkin untuk dia punya honor segala macam, teknisnya mungkin pimpinan bisa atur supaya kinerja pelayanan di masyarakat nampak dan puas itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk ruangan di bawah itu perlu ada renovasi. Dari tahap terjadinya kabupaten ada kemajuan luar biasa pemerintah.
Ya, luar biasa. Jadi mestinya untuk hari ini saya masukkan ada renovasi, artinya untuk pelayanan akte mungkin adakan tempat tersedia di loket di mana begitu, KK di mana, KTP di mana, supaya pelayanan antri terarah, supaya tujuannya tercapai, tidak amburadul. Itu yang kami melihat dan perlu sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih. Dan yang ketiga, untuk kepada teman tadi sampaikan, pemerintah itu kerja aturan, itu kita semua digaji, upahnya ada. Nah itu, jadi saya tidak punya bukti, tapi banyak yang sampaikan bahwa keluhan-keluhan itu yang seperti teman bilang, pemerintah kerja aturan tapi ada pungli di belakangnya, itu tidak boleh. Setuju ya? Setuju. Karena kami punya nasib yang sama, hak yang sama, tidak boleh itu. Supaya lembaga menjadi berwibawa dan dihargai, dihormati begitu. Jadi itu kami perlu tegaskan, tidak boleh ada pungli. Kalau ada temuan untuk staf atau pegawai yang melakukan, saya kira pegawai punya tindakan seperti apa boleh buat. Itu apabila kalau ada temuan. Itu. Terima kasih. Mungkin kurang lebih mohon maaf, itu yang kami perlu sampaikan. Terima kasih. Wah. Waktu kembali. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, itu paling lambat hari ketiga. Kalau hari ini datang, karena input data di situ, hari ini juga terima itu tidak bisa, karena kita terbentur masalah jaringan. Kadang jaringan internetnya bagus, jaringan internet kadang itu kita tahu semua, toh pintar jadi tahu. Jadi kadang kita mau ini tanda tangan begitu susah. Jadi kadang hari ini kita kejar sampai malam jaringan bagus, kita kasih lari tanda tangan begitu. Jadi besok sudah datang ambil. Terus kalau memang lambat, hari ketiga sudah datang ambil. Jadi kalau lama-lama tunggu, saya pikir itu mungkin kita karangka gitu. Atau mungkin masa lalu mungkin singgung kembali begitu. Hari ini tidak ada, hari ketiga itu final gitu. Sehingga ini kita jangan salah konsumsi informasi begitu ya. Itu yang saya sampaikan. Terus yang kedua, jujur. Kita jujur itu perlu. Ini babur, ini jujur saja. Setelah dipanggil baru terima tuh. Karena ini kita puhak uang. Iya toh? Dan ini babur tidak mau antri, tidak mau sabar. Ini yang membuat kita mau hari ini juga cepat. Ini rubah nabi. Kelakuan ini rubah dulu. Kita coba belajar untuk bersabar. Kita belajar untuk ini semua. Ya kan? Batas waktu kan saya bilang sampai 3 hari saja. Tidak lebih dari itu. Jadi tim sudah ulang-ulang kita kasih tahu di bawah itu. Ya kan? Terus kita buka loket, Hir sendiri bikin kacau. Kita pakai baris susu, Hir sendiri bikin kacau. Akhirnya segala cara kita untuk selamatkan pelayanan baik. Kita pilih nomor 1 berarti kita nunggu Oktober. Itulah nilai lagi. Ini terlambat datang, pulang saja besok baru datang. Karena paksa ambil nomor antrian 60-70 tuh, waktu orang nomor antrian belum terlayani baru langsung gelap. Hari gelap itu kita coba taruh di 50. 50 itu sampai sore bisa terlayani habis. Coba. Tiba kali 50 orang, 50 orang kan baru. Misalnya kartu keluarga yang pindah datang itu 50. Akta ikut 50. KTP ikut 50. Semua satu hati mah 150 orang dilayani. Begitu. Ambil meningkatkan timnya belum media perbuatan terima kasih. Tapi timnya kohori timnya nauri kita coba belajar untuk sabar ikut antri. Jadi kelakuan ini babur tapi bibir dua yang ada bibir dua tak iba itu kita buang jauh dulu. Saya minta itu. Karena ikan bulu tarik ini bisa terlayani habis ini. Kemarin hari ini lebih besar dari kiri ini. Ya kan? Time kohori time. Itu ekmilikan kilo orang itu ambil terlambat orang tiga bikin orasi situ.
ganggu yang lain. Iri yang lain, kalau Tobi harap ini ikut dokumen, dari belakang tidak ambil nomor antri, baru ganggu teman lain. Tidak usah. Begitu ikuti saja. Tobi ini baru ambil meronta banyak. Itu memang karena kita punya data tidak benar. Mana kiri data bagus itu lurus ada. Jangan lurus. Bikin KTP di jalan-jalan itu. Jika tidak meronta, kita cek begini, bukti ada berapa di kantor itu. Plester itu foto di dalam orang lain, kamu tempel di luar lain, pakai itu baru jika orang ini cetak data tidak ada waktunya, tidak mau merontak lagi. Tuh, terus anak sekolah, data kan kepala keluarga ada namanya. Kalau kepala keluarga sendiri, pengubah kepala keluarga sendiri, adik kepala kita tarik sana, kasih gabung satu kepala keluarga, baru cetak. Nah, kita sendiri yang bikin kacau data, baru kita sendiri yang meronta mau cepat-cepat. Tuh, mendah tampil kiri di luar punya berhenti sudah. Ini sekolah semua bukan untuk bikin tipu-tipu. Jangan bikin urusan, jangan edit dokumen. Dokumen negara ada kantornya, begitu. Memang banyak yang bikin begitu tuh. Pun hati lo gini harus data kena mendengar kamu dok meronta yo tapi di kuariti nggak gua apa nah jika tapi ibu kadi minda tidak muncul lagi dia ambil timon rewo tuh ibu gue langsung lurus aja nanti jemi lo kulo yang dari mana tuh gua sorry dan di waktu lama lego ini hanya sampai 3 hari saja terlayani semua ya kan mikir orang pakai antrian ekorai berakhir terlambat datang. Bapak Waka, Bapak Asisten 1 Sekda, Bapak Ketua Pimpinan OPD. Kemudian saya juga sampaikan terima kasih dan selamat datang semua adik-adikku, saudara-saudaraku, mama-mama, anak-anak. Wah. Kami menyambut baik kedatangan adik-adik pada pagi menjelang siang ini untuk menyampaikan aspirasi apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan selama ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih karena masyarakat Lanijaya sadar akan semua orang wajib KTP. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena hari ini kita mungkin ada yang tidak punya KTP, teman punya pinjam-pinjam, kita jalan sana sini, tapi besok orang akan berketat kita. Kita akan berketat. Apapun kita mau buat harus pakai KTP, itu identitas diri. Dan semua sebagai warga negara harus berhak mendapatkan KTP, itu identitas. Kalau tidak punya identitas, saudara dengan saya kita bisa dibaca, ini masyarakat dari mana, ini penduduk dari mana, mungkin dari luar negeri datang atau dari mana seperti itu. Jadi semua orang harus wajib KTP, itu penting. Kemarin orang datang mungkin sedikit-sedikit, datang 10 orang, 20 orang, pada waktu pejabat yang lalu, tapi hari ini sampai sejumlah orang ini bisa datang, itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita memberikan apresiasi untuk itu. Kemudian yang kedua, kami juga mengikuti setiap update, setiap hari kerja itu kita ikuti Dinas Kependudukan. Dan itu masukkan selalu di WA Group bahwa hari ini dilayani KTP sekian, kemudian kartu keluarga sekian, kartu akte lahir sekian, itu selalu disampaikan sehingga total hari ini pergerakan kerjanya Dukcapil itu seperti apa kita ikuti. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Dukcapil dengan seluruh staf yang kerja maksimal. Sekalipun dalam keadaan terbatas, dari ruangan terbatas, alat terbatas, tetapi kemudian SDM juga terbatas, tapi mereka sedang kerja begitu. Jadi kita beri apresiasi untuk ini Pak Kepala Dinas Dukcapil, luar biasa. Yang tadi kita butuh kesabaran, karena kami kemarin ada banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami merasa dibantu melalui dinas teknis ini, artinya pelayanan EKTP, kemudian semua itu bisa berjalan dengan lancar, walaupun lambat, tapi karena itu keterbatasan itu, kita SDM kita terbatas, kemudian alat kita juga terbatas, tapi itu menjadi evaluasi kami. Pemerintah daerah dengan dinas terkait, kita akan duduk bicara sama-sama kira-kira apa menjadi masalah sehingga masyarakat satu hari itu bisa terlayani semua itu
mungkin alatnya kurang, SDM kita kurang, pasti itu nanti jadi evaluasi kami. Jadi nanti kami dengan Pak Kepala Dinas Dukcapil, dengan jajarannya kita akan duduk dan kita akan diskusi terkait dengan hal itu. Supaya ke depan lebih baik lagi. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi, artinya keluhan datang ini luar biasa. Mungkin mereka punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Dan pasti akan terlayani semua. Hanya nanti kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat terdesak sekali itu yang mungkin kita dahulukan. Artinya anak-anak sekolah. Mungkin ada masyarakat kita semua yang tinggal di Tiom, bersabar dulu, kita dahulukan anak-anak sekolah dulu. Karena itu kepentingan masa depan Lani Jaya. Jadi prioritaskan mereka harus belajar dulu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan apa tadi? K2 ya. K2. Hari ini tadi kami sudah mengumumkan secara resmi, hari ini mulai pemberkasan. Dan syarat-syarat yang dibutuhkan itu harus dilengkapi dan sampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini BKD. Karena itu Pak Kepala BKD ini ada perubahan dari pokoknya Papua menjadi Papua Pegunungan. Ini yang semua orang antri di bawah K2. Jadi kira-kira bisa dipakai Papua punya saja bisa atau tidak? Itu yang mereka pertanyakan. Bagaimana? Kira-kira bisa? Oh ya, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya hanya mau jelaskan sedikit terkait identitas untuk pemberkasan K2. Bapak Ibu, kita tahu bersama KTP itu wajib dan sangat penting untuk pemberkasan K2. Jadi yang dipermasalahkan tadi, kalau di situ tercantum masih Provinsi Papua Induk, tidak ada masalah. Itu kami terima. Asal identitas di dalam, foto dan data itu persis sesuai dengan ijazah. Coba. Jadi tidak ada masalah. Dia mau Provinsi Papua Pegunungan kah, mau Provinsi Papua kah, mau Jaya Wijaya kah, mau Jayapura kah, mau di mana kah, tidak ada masalah. Kami tidak permasalahkan itu oleh BKD. Yang kami persoalkan nanti itu kalau ada temuan fotonya berbeda dengan orang yang datang, gitu, yang bawa KTP itu. Kalau fotonya berbeda atau mungkin identitas di dalam KTP itu berbeda dengan ijazah atau seperti itu, ya. Jadi kami tidak permasalahkan itu. Saya kemarin sudah sampaikan, kini aku di utama bayo kira sangat jelas. Setelah itu identitas tidak ada masalah. Mau lahir di Wamena, mau lahir di mana, tidak ada masalah. Asal bawa identitas KTP itu sesuai persis dengan ijazah. Coba, persis, tidak beda. Fotonya kena bugun. Ijazah yang kio peno pro, KT harus bersih. Ijazah yang kio peno pro, KTP yang kio peno pro, fotonya kena bugun. Kita akan foto. Pemberkasan sekarang ini tidak seperti pemberkasan kasih masuk berkas di loket langsung menghilang, tidak. Anda masuk di ruangan, Anda akan diperiksa, Anda akan ditanya. Kubi korak ya Bun, oh ini betulkah tidak? Jangan sampai ada yang meninggal baru datang penggantinya. Coba, jangan sampai orang meninggal punya ijazah baru kok kakak datang, adik datang. Tidak, ini negara berarti bukan final, akan gugur. Bisa mungkin kita ketemu hanya 300 sampai 400 orang nanti. Coba ya Bun, kami akan periksa perorangan. Kami akan periksa perorangan. Jadi, ambil mentese bondu ini orang nak biru, orang nak pun. Bukan kasih masuk berkas dari loket langsung menghilang, tidak. Ini untuk kesempatan yang baik, jadi saya sampaikan. Itu sangat penting. Supaya kita dudukan pemerintahan ini benar-benar pada jalurnya. Lani Jaya tidak selamanya kita bisa mempermainkannya. Itu ingat ya, Bu. Ini kita punya rumah bersama. Jadi orang-orang memenuhi syarat yang benar, yang jujur, yang benar itu yang kita harus tegakkan di sini. Ambil yang berikut, identitas. Muka tua baru KTP-nya muda. Oh ini bahaya sekali. Muka tua beli jasa lalu ubah KTP-nya jadi muda. Tetap akan tolak kamu. Coba, ini tidak boleh lagi main-main. Kira otaknya nungguan informasi itu nanu. Semua keluarga, semua orang Lani Jaya, Beam sampai Kuyawagi harus tahu ini. Kendege Samuel Keno,
harus Samuel. Kalau kau baru nggak warak Samuel keno harus Samuel. Dan agenda tanggal gebra bulan gebra itu. Kalau roba-roba kita berhenti tidak boleh. Juga sekolah KBR kuindana gerak endege sesuai alonin dari gerak kemarin dari gerak endege gerak janaro gerak sesuai itu bikin identitas, sesuai itu datang tes, sesuai itu urus semuanya, semua harus sesuai. Kini endege alik gerak ijazah alik gerak rubah-rubah itu berdosa juga. Endege alik gerak negeri orang itu juga makanan yang kau makan dari hasil itu akan menjadi kau darah daging. Itu tidak akan menjadi berkat, malah akan menjadi racun. Tiba orang lain ini negara aku datang urus berkas di sini, itu kau makan tapi itu bukan kau punya hak sebenarnya, dan itu akan menjadi racun. Rubah semua mindset orang Lanijaya mulai hari ini berubah. Kita berubah kembali kepada yang benar, kembali kepada yang benar. Ini dah buat kome tim kacau balau kar malu ke mengenai buat kar kino mengotak kiro baru badata penunir kacau ini berapa? Tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi itu saya tegaskan pada kesempatan yang baik ini. Biasanya forum-forum begini susah kami dapatkan untuk kami sampaikan. Jadi saya cukup tegas untuk itu. Ya, honorer K2 itu. Jadi tidak perlu lagi sekarang antri di bawah. Beri kesempatan kepada teman-teman yang lain. Mereka yang mau sekolah harus diprioritaskan. Kemudian masyarakat umum yang datang dilayani. Kemudian untuk honorer K2 sudah berhenti. Tidak boleh langsung kumpul berkas. Tinggal siap dan datang mandi bersih seperti apa yang diarahkan tadi. Wah, hanya ini perlu saya tegaskan di sini, jangan sampai nanti kita dibaca kurang bagus. Hal-hal sedikit-sedikit langsung datang demo di kantor bupati, menyampaikan aspirasi di kantor bupati ini. Artinya kita ikuti semua tahapan, mekanisme yang ada, sehingga kita belajar. Kalau memang di sana disuruh antri, berarti antri. Ini budaya ini kita harus tingkatkan ini. Kita harus ikuti baik supaya sedikit-sedikit ada masalah harus datang demo di kantor bupati, demo di kantor bupati atau di kantor DPR. Memang tempat untuk menyalurkan aspirasi itu penting. Ini sebagai orang tua, honai, kir punya honai untuk menyampaikan kir punya keluhan penting. Tetapi kalau memang di sana aturannya seperti itu, ikuti. Kecuali jangan sampai mengorbankan adik-adik. Kalau memang itu jumlahnya cukup banyak, bersabar itu penting, maka ikuti. Maka dengan sendirinya pasti akan berakhir. Akan terlayani semua. Karena kita besar ini. Yang sampai punya bagi jumlah kita cukup besar, masyarakat yang belum memiliki KTP cukup banyak, sehingga pasti akan terlayani, tapi tergantung waktu. Jadi ikuti semua. Pakai berwok nauri. Tapi yang terdesak didahulukan dulu. Saya pikir itu, yang terdesak didahulukan dulu. Lebih khusus kepada anak-anak sekolah yang melanjutkan kuliah itu yang harus didahulukan. Jadi mengerti paham mereka baik supaya mereka itu dilayani dulu, pergi, baru kir yang tinggal di sini pelan-pelan tidak apa-apa. Untuk teman-teman, bapak-bapak yang hadir ini, yang duduk, berdiri semua, ini pengumuman umum. Kalau ada yang main-main dokumen kependudukan di luar dari kantor atau dinas yang bertanggung jawab, segera jujur. Begitu. Atau segera berhenti, baik di Wamena, di Tion sini. Segera berhenti. Karena apa? Dokumen-dokumen itu bikin di luar, tidak mau datang urus, baru setelah tidak aktif, baru berontak ke kami ini banyak. Begitu. Kalau memang ada yang bikin intelektual yang edit dokumen kependudukan, lapor kami, karena nanti kami ajukan ke atas. Itu yang bikin macet. Satu, baru menekan kami, padahal kami bilang data tidak ada di dalam. Itu kami sudah analisa bahwa dia bikin di ilegal. Ini dia punya data tidak muncul ini. KTP-nya dipres baik-baik, NIK-nya begini, NIK kita panggil, muka orangnya orang dimaki, tapi ilegalnya pegang di Melagineri. Ini berarti fotonya yang tempel dari Melagineri, sedangkan NIK-nya yang punya orang maki. Tahu hari ini yang ilegal di luar itu hari-hari tidak usah datang urus, itu gratis. Tiap hari itu ke kantor. Orang penuh mereka ini ambiti mendoni kendala besar ya kemungkinan buat secara umum gigi. Terkait dengan pelayanan di Dukcapil, Pak Kepala Dinas Dukcapil sudah sampaikan. Kira-kira ada yang belum puas, ada yang mau sampaikan.
yang ini saya pegang nomor ini antri dari kemarin tapi nomor hari ini keluar lagi, makanya kita bisa antri kembali lagi. Itu satu. Nah, terus satu itu yang tempat cetak itu 2 mesin 3 mesin itu harus taruh supaya hari ini bisa layani berangkat pagi. Nah, terus foto lagi, KTP lagi, kasih supaya bisa selesaikan semua. Terus masalah KTP lama ini macam penerimaan pegawai baru ini, itu yang kita bisa masukkan itu. Bisa pakai lama atau tidak, karena biar sampai tua lagi kita antri lama di bawah, itu yang menentukan. Terima kasih. Jadi kemarin itu lambat. Itu Jadi artinya kita ke bawah, tapi yang saya perlu tegaskan sini yang menyangkut yang nomor antrian itu mungkin ada beberapa poin yang kami sudah sampaikan. Saya kira bila orang sudah paham, dan nanti akan dikolaborasikan. Itu pertama. Yang kedua, yang menyangkut dengan Bapak sampaikan untuk kendala yang terjadi saat ini, tapi munculnya nama lain-lain. Nah, ini persoalan ini harus dipertegaskan. Karena mungkin yang kerja itu kan masyarakat tidak tahu. Yang tahu peralatan dan ini segala macam itu pegawai situ. Jadi tolong, ini bagian ini tolong. Mungkin bisa perhatikan. Ya. Karena satu ini tapi banyak yang muncul, akhirnya kita kendala bikin bingung. Karena saya jadi selama laki-laki tapi ada yang muncul atau cewek lagi ya, itu jadi bingung. Jadi bagian ini ada saya pakai komputer biasa, dia mau edit dokumen, jangan percaya mereka. Begitu data nanti saya tidak laku. Terus satu hal lagi, nanti macam antrian 50 itu berarti satu hari pastikan itu selesai sampai 50. Kalau lampu mati mungkin pemerintah siapkan genset. Itu yang utama sekali. Supaya besok itu orang baru yang datang antri lagi begitu. Kan tidak kosong-kosong. Kami usul. Terima kasih Pak. Ya, tapi itu komplit. Yang di sana apa? Perlu pemerintah, bukan pemerintah tapi dalam hal ini kepala dinas tadi Bapak bilang saya mengerti. Semua yang datang kan dari tempat-tempat yang jauh dan dengan ekonomi yang rendah. Kalau mereka datang sini mau tidur di mana makan di mana, setengah mati kemarin di bawah sini kemarin. Dan terkait dengan Bapak bilang waktu 3 hari dan kita tunggu sampai berapa bulan makannya ini karena apa? Kalau alat berarti Bapak sudah bilang tadi akan siapkan alat. Kami tahu waktunya besok atau lusa tidak dalam bulan ini begitu Bapak kita minta. Supaya ada kepastian kita puas begitu Bapak. Kalau saya bulan ini akan jadi segala fasilitas itu akan Bapak lengkapi untuk kami masyarakat. Karena kami ada di sini anak-anak asli pribumi. Kalau kita tidak ada identitas KTP ini kita seperti orang yang ilegal begitu Bapak. Berapa kali pulang balik itu yang salah bicara sama Bapak. kalau bilang saya operator di bawah, kalau memang sudah 5 atau 60 seperti teman tadi bilang itu, kasih kepastian ke masyarakat supaya mereka pulang lagi karena ini jauh begitu Bapak. Ini sudah full, jadi nanti minggu depan baru kami datang. Sementara operator yang ada dan yang sudah dikumpul itu mereka selesaikan. Itu berarti nanti jelas, bisa clear. Terima kasih banyak Bapak waktu kita. Baik, itu Pak Asisten kami panggil Pak Kepala Dukcapil, kita akan diskusi dulu. Itu terkait dengan hal-hal teknis. Robert, terus siapa lagi yang mau sampaikan? Ini terakhir. Cukup ya? K2? Ya. Nanti Bapak sendiri nanti Kami yang pindah masuk belum ada berani sekali. Ada dari hari ini sampai sekarang belum ada berani. Pindah masuk ya? Iya. Sudah di kabupaten mana? Dari Merauke. Sudah dari Merauke masuk video. hari ini input itu malam saya sudah tanda tangan semua. Pindah masuk itu tinggal sisa 9 tadi malam saja. Sudah tanda tangan lagi. Jadi kita datang cek bagaimana itu. Nanti dicek. Turun sekarang cek untuk Pak Kepala Dinas. Dukcapil kami sampaikan beberapa hal, saya pikir kita paham semua. Jadi soal hal teknis nanti 50 orang harus terlayani semua dan lain-lain, kita bicara dulu. Sistem yang dibangun bagaimana supaya semua orang datang jangan sampai tunggu terlalu lama. Itu yang mungkin kami dengan Pak Kadis secara teknis bicara dulu baru
pelayanan sebentar akan melanjutkan. Pak Kepala BKD, ada satu hal mau disampaikan sebelum tutup. Ini kesempatannya, ini pentingnya je. Kalau ini ijazah gungguin kalau tidak usah. Itu rente ijazah gungguin otik, identitas kona kependudukan paro bayar gungguin itu rente stop. Tidak ada kok. Sepakat ya kok. Tidak usah beli ijazah lagi. Lalu datang rubah KTP identitas di kependudukan itu mengacaukan data lagi. Baru tanya penayar kok. Itu tidak usah. Kemudian selama ini hanya kami PKD saja yang tampung pengobatan kok. Kami belum kirim ke bapak orang, ke bapak polisi. Coba. Juga orang mungkin orang kok kini dia pakai lembaran orang yang kurang. Semua diikat masuk. Bapak polisi dong bisa sidik semua. Periksa semua ijazah. Coba. Sekolah itu ya tiap. Polonggari ijazah betul-betul ya penuh kalau ngari sekolah mana itu doa, tes di doa, atau ya bukan orangnya. Kita berhenti cetak ijazah di luar. Tiana, kamu pengumuman ya kiraman. Saya sudah sampaikan itu beberapa waktu yang lalu di grup-grup apa sudah dengar itu. Di peringatan Aditar, saya belum serahkan semua ijazah yang saya periksa ke Bapak Pak Waka. Tidak. Anda salah. Kapan kita mau mengasih mereka mengubah ijazah dari lulus di tahun 2018, kembali mereka rubah lagi turun cetak lahir di 2015. Itu nunggu kok, itu benar lah. Itu juga saya diamkan. Nasional kita sudah ikuti melalui media. Dari Adik-adik kita itu sudah selesai. Kita sudah selesai. Maka kita, adik kita, jangan sampai terjadi seperti itu. Tahu